semuanya, balik lagi di Pangkat 6. Jadi hari ini adalah hari ketiga di bulan Ramadan. Dan karena kegiatan sahur dan makanannya pun masih sama dari 2 video sebelumnya, makanya gue skip. Dan makanya gue menyapa kalian langsung di kegiatan pagi harinya. Nah sekarang gue pengen ngajak kalian skincare pagi sambil ngobrol. Tadi sebenarnya udah rada gue basahin mukanya tapi udah kering lagi. Ntar gue rada basahin dulu. Kayak kasih air sedikit. Karena gue bakal pakai hyaluronic acid dan dia katanya kan dia tugasnya tuh mengikat molekul air. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya di kulitnya tuh sebelumnya masih ada air dikit-dikit gitu. Nah langsung aja untuk step yang pertama itu hyaluronic acid dari The Ordinary. Nah gue kalau pakai emang nggak cuci muka, jadi kayak cuma pakai air aja. Dan gue ngambil 2 drop gitu kali ya, satu muka. Nah di skincare rutin kali ini sebenarnya banyak skincare yang baru gue coba. Ini salah satunya sih hyaluronic acid dari The Ordinary ini. Gue sempet sih videoin unboxingnya, mungkin abis ini gue kasih video unboxingnya ya. Walaupun urutannya jadi nggak jelas gitu, pakai produknya dulu terus baru haulnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kasih review sedikit kali ya sih. Hyaluronic acid ini emang nggak bikin terlalu glowy ya, seperti kalian lihat ini bukan yang kayak glowing basah gitu, cuman emang kulitnya tuh jadi lembut banget, kayak pori-pori tuh keisi semua, which is bagus. Dan karena dia juga nggak terlalu mahal, makanya gue pengen coba aja gitu. Karena gue ngerasa akhir-akhir ini kulit gue jadi makin kering, entah karena usia atau karena cuaca ya. Jadi gue lagi mau fokuskan skincare gue tuh untuk deep hydrating gitu. Oh ya, gimana puasa kedua kalian? Semoga lancar ya kemarin, dan semoga puasa hari ini lancar juga. Nah gue tuh sengaja sebenarnya ngupload videonya tuh pas di Indonesia lagi pada ngabuburit, biar kayak mengisi waktu luang aja sih gitu. Kali aja kan ada yang mau nonton. So far sih responnya baik, gue seneng banget, jadi makin semangat buat bikin video harian ini. Walaupun mungkin nanti ada beberapa hari yang gue skip, kayak misalnya hari Minggu karena pengen butuh istirahat biar gak ngevlog dan gak ngedit. Pokoknya waktu untuk istirahat aja sih. Tapi sisanya mungkin gue bakal terus ngisi konten, dan kontennya mungkin gak cuma vlog style gini aja. Mungkin nanti akan ada video bicara depan kamera ngomongin soal topik tertentu, kayak gitu sih. Jadi lihat nanti aja, pokoknya banyak lah konten-konten yang akan muncul di bulan Ramadan ini. Terus yang step kedua ini adalah eye serum dari The Ordinary juga. Ini juga gue baru coba. Katanya sih bisa dipakai untuk satu muka ya, cuman saat ini gue masih coba di bagian mata aja dulu. Warnanya kuning, baunya gue nggak bisa jelasin baunya sih. Kayaknya gue kebanyakan pakai jari deh. Oh iya, jadi karena hari ini kayaknya sih banyak kegiatan yang berkaitan dengan beauty, entah skincare, entah bersih-bersih brush, entah apapun itu. Karena hari ini emang pas banget si The Ordinary gue tuh datang. Terus habis itu gue kepo pengen nyobain, dan juga kebetulan pas brush gue tuh kayaknya udah butuh banget deep cleaning atau pembersihannya karena udah lama. Jadi walaupun selama pandemi ini gue tetap pakai makeup tapi di rumah, karena emang gue suka aja sih sebenarnya sama makeup. Jadi suka kadang main-mainin makeup biar kelihatan lebih segar gitu, atau kalau untuk kebutuhan syuting juga. Jadi butuh dibersihkan ya, soalnya takutnya malah jadi bikin jerawatan kalau misalnya dia kotor gitu. Nah terus kita masuk ke serum yang ketiga berarti ya, tapi ini serum kedua untuk wajah. Dia nggak fokus, wait. Nah ini gue pakai Buffet. Sebenarnya ini udah sering gue mention sih di video-video skincare gue. Kalau yang mau nonton silahkan nonton aja, nanti mungkin gue kasih linknya di bagian kanan layar. Nah kenapa sih padahal di rumah aja tapi pakai skincare gitu ya? Sayang nggak sih uangnya, atau sayang nggak sih produknya gitu, cuma dipakai buat di rumah. Nah masalahnya ritual perskincarean duniawi ini sebagai bentuk apa ya, bentuk me time ya gue gitu. Dan ini membuat gue seneng, membuat gue kayak gue ready nih menjalani hari gitu. Makanya gue rutin juga walaupun cuma di rumah aja gitu.
Sekarang pakai moisturizer ini dari si Sunjung. Ini yang moisturizer biasa sih. Oh, dia gak fokus. Nah, ini moisturizer yang gue pakai sekarang. Nah, makanya gue juga jadi seneng skincare karena ini emang me time-nya gue gitu. Dan ketika skincare tuh merasa oh, udah ready nih untuk menjalani hari. Dan seneng juga kalau ketika lo lihat muka tuh glowing gitu, atau terawat gitu ya. At least gak kering lah gitu. Dan rasanya enak juga ya pun. Moisturizer udah, sekarang kita ke sunscreen. Ini gue pakai chemical sunscreen dari Klairs. Kenapa pakai sunscreen pada dalam rumah? Karena meja belajar gue itu nggak ada jendela, jadi kadang suka kena matahari langsung gitu ya. Jadi gue memproteksi kulit gue dari cahaya matahari itu dengan sunscreen. Kalau misalnya gue lagi nggak kerja di depan meja belajar itu gitu ya, biasanya sih gue nggak pakai sunscreen, cuman karena kayaknya bakal banyak hal yang gue kerjain di komputer hari ini, makanya pakai sunscreen gitu. Oh ya, waktu itu kan sempat bikin filter, gue pakai Vaseline, filter question di Instagram tentang hal apa aja yang bikin kepo tentang Ramadan di Eropa. Terus banyak yang bilang takjil, banyak yang nanya tentang takjil, ngabuburit, dan kegiatan masyarakat Islam di sini kali ya selama Ramadan. Gue akan berusaha sebaik mungkin untuk ngasih unjuk gitu ya, walaupun rada sulit karena lockdown ya. Mungkin gue bisa ceritain kali ya beberapa hal yang mungkin tadi tahun ini nggak ada, tapi biasanya tuh ada gitu ya. Ini kan Ramadan gue ke 9. Nah, jadi kalau dari pengalaman, biasanya setiap hari itu masjid-masjid yang ada di sini, nggak cuma masjid Indonesia, misalnya ada masjid Turki, masjid Arab gitu ya, mereka tuh ngadain buka puasa bersama dan makanan itu gratis. Jadi dulu tuh teman-teman gue ya, namanya juga mahasiswa ya, kalau namanya makanan gratis menggugah selera sekali ya kan. Terus mereka tuh biasanya kayak safari Ramadan gitu, hari ini buka di masjid A, besok di masjid B, tadi C, kayak gitu-gitu. Terus jangan lupa pakai sunscreen juga buat bibirnya. Nah, abis itu biasanya abis buka bersama ada tarawih juga, sama kayak di Indo gitu ya. Cuman tarawihnya di sini karena buka puasa sendiri malam ya. Dulu tuh pernah buka puasa jam 9:30. Nah, berarti tarawihnya itu sekitar jam 10 atau jam 11 lah. Nah, itu jadi tarawihnya itu mulai dari jam 11, kadang nyampe rumah tuh tengah malam atau bahkan jam 1 pagi gitu. Jadi memang nggak semua orang ikut tarawih karena memang pulangnya malam banget. Jadi beberapa memutuskan untuk tarawih di rumah. Nah, waktu itu sih gue memutuskannya untuk sholat di rumah aja karena paginya ada kuliah biasanya, dan kalau pulang jam 1 pagi tuh kayak capek banget. Tapi kadang-kadang juga ke masjid juga, tapi nggak kayak terlalu sering gitu. Nah, terus habis itu ada kegiatan apa lagi di sini? Di sini tuh nggak ada yang kayak jualan di pinggir jalan, jualan takjil buat buka puasa. Itu salah satu hal yang gue kangenin juga sih dari Indonesia gitu ya. Kayak meriah banget gitu Ramadannya. Nah, kalau di sini kayak biasa aja gitu loh. Ya karena memang bukan agama mayoritas ya. Jadi, tapi gini deh, kalau di Indo, walaupun itu Natal atau mungkin Nyepi atau apapun itu, masih kayak ada dekorasinya lah, at least di mall gitu ya, yang gue lihat Jakarta misalnya kayak gue tahun baru Cina, Natal, dan lain sebagainya. Jadi masih dirayakan gitu. Kalau misalnya di sini bahkan hari raya Idul Fitri itu bukan hari libur nasional gitu. Jadi kalau misalnya Idul Fitrinya bentrok sama kerjaan atau bentrok sama kelas yang memang harus datang atau ujian, ya udah, itu udah sedih ya kan, karena nggak bisa ikut sholat id, tapi ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi itulah suka dukanya lebaran di perantauan ya, atau at least di Jerman yang gue tahu sampai saat ini. Oke, sekarang skincare udah kelar semua. Mungkin sekarang mau lanjut ke bersihin brush. Jadi ini adalah muka setelah skincare, lebih segar, lebih ada glownya sedikit kelihatan di sini, dan lebih seger aja sih, kayak gitulah. Gak jelas. Jadi udah langsung aja kita bersih brush. Terus sebelum itu masukin ini deh video unboxing The Ordinary tadi. Oke, habis itu baru kita bersihin brush. Paket. Nah, ini ada paket dari DCM. DCM ini perusahaan apa sih, induk perusahaannya The Ordinary. Jadi stok
skincare tuh emang lagi pada habis. Terus sekarang waktunya restock untuk beberapa produk yang emang udah gue pakai bertahun-tahun lamanya, plus coba produk-produk baru. Sekarang kita mau unboxing. Kita langsung lihat aja, oke, dalamnya. Jadi ini dia dalamnya, banyak isi-isiannya. Ini kertas sih kayaknya. Oke, sebenarnya isinya sih nggak terlalu banyak, cuman banyak ini ya. Biar enggak, ini juga ada titipan orang sih sebenarnya, biar ongkir gratis, jadi nggak semuanya punya gue. So, mari kita haul sekarang. Nah, sekarang waktunya haul. Tadi udah dibuka kan, udah lihat dalamnya. Jadi mulai dari hal yang emang udah bertahun-tahun gue pakai dulu kali ya. Ini salah satunya adalah si niacinamide. Ini udah gue pakai dari awal pakai skincare sih, kayak 3 tahun lalu gitu. Terus abis itu gue pakai juga si Buffet. Nah, ini gue pakai udah lama banget, tinggal restock aja, so udah mau habis. Terus abis itu gue tuh pakai juga ini si 100% organic rose hip seed oil. Nah, ini sebagai face oil untuk kulit berminyak. Sebenarnya dulu sempat pakai, terus entah kenapa skip pakai itu buat setahun gitu. Terus sekarang gue ngerasa kulit gue kok makin lama makin kering ya, jadi makanya gue pengen pakai dia lagi gitu. Terus abis itu gue tuh lagi mau coba produk The Ordinary yang untuk rambut. Ini katanya sih serum untuk menumbuhkan rambutnya. Reviewnya sih ada yang bilang bagus, berfungsi. Jadi mungkin nanti akan gue bikin review untuk si serum rambut ini. Kita lihat apakah dia memang beneran berfungsi atau enggak. Lalu produk selanjutnya adalah produk sebenarnya lebih ke anti aging kali ya, karena gue udah mau masuk ke umur 30-an ya kan. Gue udah di late 20s, terus udah mau mulai mencoba merambah ke dunia retinoid dan retinol. Jadi gue pilihnya Granactive Retinoid 2%. Nah, dia sih katanya cocok untuk pemula karena dia nggak begitu keras gitu ya buat kulit. Jadi buat yang kulitnya belum terbiasa pakai retinol, katanya sih bagus pakai itu. Nanti di review lagi ya, butuh waktu soalnya kalau review skincare kan. Terus gue juga mau coba ini si Caffeine Solution. Ini sih katanya buat mata, tapi ada juga yang pakai satu muka. Let's see. Gue juga kira beli si peeling ini AHA dan BHA yang warnanya merah itu yang sempat viral di mana-mana. Gue pengen coba juga, udah lama banget sebenarnya pengen ini, cuman sold out terus emang lagi nunggu stok skincare yang lama tuh habis biar bisa ganti gitu. Dan sekalian belinya biar nggak harus pakai ongkir sih sebenarnya. Oh, yang terakhir ini adalah hyaluronic acid. Nah, jadi ini dia produk yang gue beli, ada 8 totalnya. 3 itu emang yang gue udah pakai udah lama, udah tahu cocok. Sisanya nih yang emang gue lagi pengen coba-coba. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mikir, gila ya si Mega hedon mampus beli The Ordinary sampai sebanyak itu. Cuman sebenarnya nih gue mengalokasikan dana sih. Jadi sebenarnya gue tuh ada budget untuk toner. Nah, toner gue tuh udah mau habis. Nah, dan untuk selanjutnya itu gue lagi mau coba untuk nggak pakai toner dan digantikan dengan serum-serum ini. Jadi serum yang hydration itu plus gue investasi ke serum-serum yang lebih apa ya tadi kayak chemical exfoliator untuk serum rambut dan lain sebagainya. Jadi emang gue alokasikan dananya, gue nggak beli toner biar gue bisa coba serum-serum ini. Nah, untuk reviewnya, kalau misalnya kamu tertarik lihat reviewnya, bisa langsung komen di bawah dan cek tanda like-nya biar gue tahu, oh banyak nih yang kepo juga gitu. Udah sih, itu aja. Sisanya ini adalah titipan dari temen gitu. Jadi ya udah, sampai nanti. Nah, untuk pembersihnya gue pakai sampo. Kebetulan gue punya samponya ini, ya udahlah ya. Segitu kali ya. Nah, habis itu dikasih air.
kalau kurang bisa nambah. Nah misalnya kayak gini, celupin aja. Ini juga celup-celup aja. Terus untuk gosok-gosoknya gue pakai ini. Ini sebenarnya adalah alternatif dari sponge cuci piring. Cuman karena dia ada teksturnya, jadi gue pakai satu untuk bersihin brush gitu. Ini bentuk dari plastik silikon gitu ya. Terus ya udah deh, langsung tinggal bersih-bersihin aja sih. Tada, udah bersih semua. Sekarang tinggal tunggu kering aja. Ini tuh pakai tisu dapur biasa. Tapi kalau misalnya udah rada lembab gitu ya, diganti biasanya biar air yang dari sini bisa diserap oleh tisu yang ada di bawahnya dan gak kemana-mana gitu. Gitu aja sih sebenarnya.